Baik, terima kasih sudah menonton channel YouTube kami. Sini kami dari kelompok 1 Computer Vision PSIKB 2021 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis tingkat kesegaran tahu menggunakan fitur GLCM dan RGB. Adapun yang menjadi anggota kelompok kami, yang pertama ada Andres Saputra Panjaitan, yang kedua ada Angelus Nadaduha, yang ketiga Agipius Batubara, dan yang terakhir ada Dwi Priyadi Purba. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah pengantar serta yang akan menjadi objek penelitian kami. Nah, kepada saudara kami Agipius Batubara untuk menjelaskan materi tersebut, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Jadi sini saya akan membawakan pengantar mengenai computer vision dan CNN. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang computer vision, yang dimana computer vision ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis objek secara visual, sehingga analisis tersebut dapat mendukung sistem dalam mengumpulkan dan mengolah data sesuai hasil pengamatan. Tujuan utama dari computer vision adalah memberikan kemampuan kepada komputer untuk melihat dan memahami informasi visual seperti yang dilakukan manusia. Dalam hal ini, computer vision berperan dalam proses menganalisis serta menginterpretasikan data visual. Kemudian untuk CNN atau kepanjangannya Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk menangani data berbentuk grid seperti gambar dan video. CNN banyak digunakan dalam pemrosesan citra karena kemampuannya yang sangat baik dalam mengenali pola, mendeteksi fitur, serta mengklasifikasikan data visual. Kemudian ada fitur yang kami gunakan ada GLCM dan RGB, yang dimana GLCM atau Gray Level Confidence Matrix digunakan dalam analisis tekstur karena mampu menginterpretasikan hubungan spasial antar pixel dalam sebuah citra. Metode ini efektif untuk mengidentifikasi fitur seperti kontras, energi, homogeneity, dan korelasi yang dapat mencerminkan perubahan permukaan tahu seiring waktu. Kemudian ada RGB, itu red, green, blue, yang digunakan dalam menganalisis tahu karena model ini mudah diimplementasikan untuk mendeteksi perbedaan warna yang mencerminkan perubahan kesegaran. Selain itu, nilai RGB memberikan data numerik yang dapat diolah secara langsung untuk mengidentifikasi pola perubahan warna pada tahu. Kemudian untuk tahu, sebagai studi kasus kami, yang dimana tahu adalah makanan tradisional berbahan dasar kacang kedelai yang sangat populer di Asia, termasuk juga Indonesia. Proses pembuatannya melibatkan pengumpulan susu kedelai menggunakan bahan seperti cuka atau air garam, yang kemudian dipadatkan menjadi berbentuk balok. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya sini kita akan membahas latar belakang, tujuan penelitian, serta bagaimana cara kami mengumpulkan data. Nah, untuk materi ini kami persilakan untuk saudara kami Andre Panjaitan untuk memaparkannya. Kepada saudara Andre dipersilakan. Baik, yang saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penilaian kesegaran tahu secara tradisional dilakukan dengan mengamati perubahan tekstur dan warna. Namun metode ini bersifat subjektif dan rentan kesalahan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih objektif dan efisien. Salah satu solusi adalah menggunakan citra digital. Fitur tekstur GLCM dan warna RGB pada citra tahu dapat memberikan informasi penting mengenai kesegarannya. Kombinasi kedua fitur ini memungkinkan analisis kesegaran tahu secara otomatis, objektif, dan akurat. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan fitur Gray Level CO Occurrence Matrix atau GLCM dalam menganalisis tekstur permukaan tahu dan hubungannya dengan tingkat kesegarannya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis fitur warna RGB pada citra tahu untuk mengidentifikasi apakah perubahan warna dapat menjadi indikator penurunan kesegaran tahu. Berdasarkan analisis tekstur GLCM dan warna RGB,
Penelitian ini bertujuan mengembangkan metode otomatis untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran tahu secara lebih objektif dan efisien. Terakhir, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas kombinasi fitur GLCM dan RGB dalam meningkatkan akurasi prediksi tingkat kesegaran tahu. Untuk pengumpulan data, ada beberapa alat yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada tripod, yang berikutnya ada lensa Yongnuo 50 mm dan 50 mm f1.8. Yang berikutnya ada Kenko Digital Filter UV 58 mm. Yang berikutnya ada kamera Nikon D3200. Untuk yang software yang kami gunakan ada dua software, yaitu Excel dan Collab. Berikut adalah contoh sampel data yang kami gunakan, yaitu terdapat 80 data yang dimana fresh terdapat 20, yang 2 jam juga terdapat 20, 4 jam terdapat 20, dan 6 jam juga terdapat 20. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andre. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana visualisasi baik RGB maupun GLCM pada hasil penilaian kami. Dan untuk ini kami serahkan kepada Saudara Dwi Priyadi Purba untuk menjelaskannya. Kepada Saudara Dwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikut adalah tampilan dari nilai numerik dari fitur RGB tahu, yang dimana fitur ini menampilkan nilai dari min, max, dan standar deviasi setiap periode, yaitu fresh, 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Kemudian berikut adalah visualisasi RGB, yang dimana nilai red dari fresh bernilai 201, nilai green 215, dan nilai blue bernilai 218, dan mengalami peningkatan di periode 2 jam, di mana nilai red yaitu 204, nilai green 217, nilai blue 220. Dan kemudian mengalami penurunan di periode 4 jam, di mana nilai red bernilai 174, green bernilai 188, dan blue bernilai 194. Kemudian mengalami peningkatan lagi di periode 6 jam dengan nilai red yaitu 203, nilai green bernilai 216, dan nilai blue bernilai 220. Kemudian berikut merupakan tampilan nilai numerik dari fitur GLCM, yang dimana ditampilkan kontras, homogeneity, kemudian correlation, dan energi. Dan berikut adalah visualisasi GLCM dari tahu. Dapat kita lihat homogeneity, energi, dan korelasi tidak mengalami perubahan signifikan antar 4 periode tersebut. Tetapi pada fitur kontras mengalami penurunan dari fresh yang bernilai 6, mengalami penurunan ke nilai 3 dalam periode 2 jam, kemudian meningkat di periode 4 jam sebesar bernilai 4, kemudian mengalami penurunan lagi di periode 6 jam yang bernilai 3. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk klasifikasi GLCM dan RGB, kami persilakan Saudara kami Andre untuk menjelaskan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan klasifikasi GLCM dan RGB. Klasifikasi yang kami gunakan yaitu membagi datanya menjadi 80% data training dan 20% data latih.
untuk data prediksinya, yang dimana kami mendapatkan akurasi model banyak 93,75%, dimana periode fresh mendapatkan precision 1,0, recall-nya 1,0, F1 score-nya 1,0, dan support 4. Untuk periode 2 jam terdapat precision 0,8, recall-nya 1,0, untuk F1 score-nya 0,89, dan supportnya 4. Untuk periode 4 jam terdapat precision 1,0, recall-nya 1,0, F1 score 1,0, dan support 4. Untuk periode 6 jam terdapat precision 1,0, recall 0,75, dan F1 score sebanyak 0,86 dan support 4. Setelah kami lakukan klasifikasi, kemudian kami lakukan prediksi yang dimana dibentuk dalam confidence matrix, yang dimana fresh ditebak dengan 4 yang benar, yang 2 jam 4 benar, dan yang 4 jam 4 yang benar, dan 6 jam terdapat satu kesalahan, yaitu memprediksi pada 2 jam. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, demikian dari hasil penelitian kami, dan untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil dari penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa analisis tingkat kesegaran tahu menggunakan fitur GLCM dan RGB memberikan pendekatan yang objektif dan efektif. Nah, fitur GLCM mengungkapkan informasi tekstur permukaan tahu yang berhubungan dengan kesegaran, sementara fitur RGB-nya menggambarkan perubahan warna sebagai indikator kesegaran pada tahu tersebut. Nah, lalu kombinasi yang kedua dari fitur ini meningkatkan akurasi dalam mengklasifikasikan kesegaran tahu dibandingkan menggunakan salah satu fitur saja. Nah, metode otomatis yang dikembangkan menunjukkan potensi besar untuk diterapkan dalam industri pengolahan tahu, memungkinkan penilaian kualitas yang cepat, efisien, dan objektif tanpa bergantung pada penilaian visual objektif. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengembangkan metode alternatif untuk evaluasi kesegaran tahu yang dapat diadaptasi dalam sistem kontrol kualitas yang lebih terotomatisasi di dalam industri pangan. Baik, demikian dari hasil penelitian kami selama kami melakukan penelitian, dan apabila ada kesalahan maupun kekurangan kami dalam melakukan presentasi kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.